Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Selasa 15 April 2014. Serangkaian berita yang sudah kami siapkan di antaranya, sesosok mayat ditemukan mengapung di Sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Sesosok mayat ditemukan mengapung di Sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan kondisi tubuh terdapat luka di bagian kepala. Diduga korban tewas dibunuh lalu dibuang ke sungai. Temuan mayat ini sontak menggegerkan warga Jalan Sungai Begau, Banjarmasin yang tak satupun warga yang mengenali sosok mayat tersebut. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Temuan mayat ini pertama kali diketahui oleh salah seorang warga yang sementara mandi di pinggir sungai. Awalnya sosok tersebut dikira boneka, namun setelah didekati, ternyata sesosok manusia yang sudah menjadi mayat. Diperkirakan mayat tersebut sudah 2 hari terapung di sungai. Tim SAR yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah dan dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Dari ciri-cirinya korban mengenakan baju berwarna merah dan celana jeans berwarna hitam. Setelah diperiksa, korban tidak memiliki satupun identitas diri. Sementara itu, di tubuh korban terdapat luka di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Diduga korban dihabisi dan kemudian dibuang ke sungai. Nggak kenal juga Bang, kalau ulun pribadi nggak kenal juga. Anggap orang lain lah. Samping orang sana tuh Pak, sungai sebelah situ. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kasus ini kini ditangani pihak kepolisian Polair Polresta Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Haswar melaporkan. Bocah korban penyiksaan oleh orang tuanya di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, hingga kini masih menjalani perawatan. Polisi hingga kini telah memeriksa 2 orang saksi dan memintai keterangan korban secara tertutup di ruang perawatan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, Lampung. Di rumah yang berada di Jalan Nila, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung inilah Xiaoping dianiaya oleh kedua orang tuanya hingga korban mengalami patah tulang iga dan kaki kirinya. Penyiksaan tersebut dialami bocah 11 tahun ini bila dirinya tidak benar melakukan tugas rumah yang dibebankan oleh orang tuanya. Rumah dengan pagar kawat berduri tersebut saat ini sepi. Sementara orang tua Xiaoping menghilang sejak kasus penyiksaan tersebut terekspos oleh media massa. Seorang penjaga malam perumahan di Jalan Nila ini mengaku tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh AN dan ME terhadap Xiaoping. Menurutnya perlakuan AN tidak hanya terhadap anaknya Xiaoping, orang tuanya juga pernah dipukuli oleh pelaku. Emang stres atau gimana Pak si Andi ini Pak? Ya stres lah ya. Kalau nggak stres masa iya bapaknya dipukulin, anaknya dipukulin. Oh bapaknya juga dipukulin? Iya kan pernah 2 kali tuh. Siapa tahu bapak ya udah pertama kepalanya, dan kedua tangannya, terus ketiga gini anaknya ini. Kita nggak tahu penyebabnya apa Pak? Nggak tahu penyebabnya. Ya so, keluarga sekitar sosialisasinya seperti nggak ada. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Menindaklanjuti kasus KDRT yang dialami bocah Malang tersebut, polisi telah memeriksa 2 orang saksi, serta meminta keterangan korban secara tertutup di ruang perawatan Rumah Sakit Mitra Husada, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap korban dan 2 orang saksi, di mana korban saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit. Jadi kita berangkat ke Pringsewu untuk melakukan pemeriksaan. Untuk orang tuanya sendiri? Nah, untuk yang bersangkutan sementara belum kita lakukan pemeriksaan. Sementara kita masih periksa korban dulu, kemudian pamannya dan beberapa saksi di mana anak itu ketika diantar. Seperti diberitakan sebelumnya, Xiaoping harus mendapat perawatan secara intensif karena menderita luka lebam dan luka bakar akibat dianiaya oleh ayah kandung dan ibu tirinya AN dan ME
hingga korban mengalami patah tulang iga dan kaki kirinya. Dari Bandar Lampung, Romiko melaporkan. Ribuan angkutan barang yang setiap harinya beroperasi di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, mogok beroperasi. Akibatnya Pelabuhan Belawan mengalami kelumpuhan hingga menyebabkan munculnya kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Suasana sepi di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara ini terlihat sepi dari aktivitas bongkar muat setelah ribuan angkutan barang yang biasanya beroperasi di pelabuhan terbesar di Pulau Sumatera Utara ini mogok beroperasi. Mogok beroperasinya angkutan barang setelah dalam persidangan yang digelar di Medan pasca pertengahan Maret lalu mendenda sedikitnya 13 pengusaha angkutan barang yang beroperasi dari dan menuju Pelabuhan Belawan, dengan total denda mencapai 3 miliar rupiah karena dinilai melakukan praktek kartel tarif kontainer. Selain itu, terminal kargo Pelabuhan Belawan, aktivitas sepi juga terlihat di terminal peti kemas Pelabuhan Belawan. Mesin-mesin penggerak yang biasanya mengangkut kontainer dari kapal menuju truk-truk pengangkutan terlihat sama sekali tidak beroperasi, hingga menyebabkan menumpuknya kontainer di areal dermaga Pelabuhan Belawan. Angkutan dari dan menuju ke pelabuhan memang hari ini tidak terlihat di Pelabuhan Belawan, tetapi di sini juga terlihat bahwa tidak ada truk yang dari luar dari BSD yang beroperasi di BSD. Akibat aksi mogok angkutan barang ini sendiri, pihak Pelabuhan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga lebih dari 1 miliar rupiah karena tidak adanya komoditi yang diangkut dari Pelabuhan Belawan ke gudang pemilik komoditi. Hingga kini belum diketahui secara pasti kapan aksi mogok angkutan barang pelabuhan ini akan berakhir. Menyusul belum dikabulkannya keberatan 13 pengusaha hingga berujung denda dengan total 13 miliar rupiah atas tuduhan melakukan kartel tarif kontainer. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk siswa SMA dan sederajat di Pekanbaru Riau berjalan lancar. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.